Gaza, sebuah nama yang hari ini menggema bukan karena kemuliaan, tapi karena darah, kelaparan, dan penjajahan. Di balik tembok yang digempur siang malam, jutaan jiwa manusia merintih, bukan hanya karena bom, tapi karena lapar. Lapar yang bukan sesaat, tapi kronis, sistemik, disengaja. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat, Gaza telah masuk fase kelaparan kronis. Bayi-bayi meninggal karena kekurangan gizi. Ibu-ibu tidak bisa menyusui karena tubuhnya kekurangan asupan. Di manakah dunia? Di manakah umat Islam ketika saudara seiman mereka dikurung, dibantai, dan dibiarkan mati perlahan? Ini bukan konflik perebutan tanah, bukan pula masalah kemanusiaan atau hak asasi manusia. Ini adalah penjajahan. Dan penjajahan di bumi para nabi menjadi simbol keterjajahan seluruh dunia Islam hari ini. Tragedi Gaza bukan lagi soal lokal, namun ia telah menjadi konflik regional. Iran, Hizbullah, Yaman, bahkan Irak ikut terlibat dalam konfrontasi dengan Israel. Tapi apakah ini membawa pembebasan Gaza? Ataukah hanya panggung diplomasi dan citra? Dan Israel terus memperluas agresi, memperkuat sekutu, dan menunggu umat Islam terus terpecah. Lalu muncullah satu tawaran lama yang selalu diulang, solusi dua negara. Satu untuk Palestina, satu untuk Israel. Tapi, bukankah solusi ini sama saja dengan membagi rumah kita dengan penjajahnya? Bukankah ini bentuk lain dari menghalalkan pencaplokan tanah Muslim? Inilah absurditas dari solusi dua negara, menormalisasi penjajahan dan melanggengkan kehinaan. Timur Tengah sebagai jantung dunia Islam yang strategis, kaya sumber daya alam serta menyimpan potensi ideologis yang kuat, menjadi sasaran utama dominasi penjajah yang bergidik ketakutan akan munculnya kebangkitan Islam. Dan negeri-negeri Muslim pun terseret dalam pusaran adu domba. New Middle East Order, tatanan Timur Tengah yang pro-barat, liberal, dan makin menjauh dari politik Islam mulai terbangun. Abraham Accord, perjanjian normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab, menjadi dalih perdamaian, stabilitas ekonomi, dan diplomasi, namun justru menjadi pengkhianatan terpahit bagi saudara seiman yang meregang nyawa dalam penindasan sekaligus menggadaikan masa depan umat Islam. Tapi harapan itu belum mati. Di balik reruntuhan, di balik ketidakpedulian pemimpin dunia Islam, ada suara yang mulai bangkit. Suara kaum intelektual muslimah. Mereka bukan hanya ibu rumah tangga, mereka adalah pemikir, pendidik, penggerak umat. Mereka menolak diam. Mereka mengingatkan dunia bahwa pembebasan Gaza tidak datang dari meja runding, melainkan dari persatuan umat di bawah syariah yang kafah. Perempuan-perempuan ini sedang membangkitkan generasi, mencerdaskan umat untuk keluar dari penjajahan ideologi kufur dan menyeru pada kembalinya Islam kafah. Sebab mereka tahu, hanya khilafah Islamlah yang akan mengirimkan pasukan untuk membebaskan Palestina. Gaza menjerit, dunia berpaling. Para penguasa negeri-negeri Muslim lebih sibuk menjaga kursi kekuasaan daripada membela Al-Quds, menutup Rafah, menghentikan bantuan logistik, dan bahkan mengecam perlawanan jihad. Padahal Allah berfirman, dan jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan. Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Solusi sejati bukan pada meja runding, Oslo, Camp David, atau Abraham Accord yang penuh tipu daya, tapi dengan syariah yang kafah dan persatuan umat dalam naungan khilafah yang akan menyatukan kekuatan umat Islam, menghapuskan Israel dari peta, dan mengembalikan Palestina dalam pangkuan Islam. Lalu kita bertanya,
Masihkah kita percaya pada solusi sekuler sementara anak-anak kita mati setiap hari? Ataukah kini saatnya kita jujur bahwa hanya Islam kafah satu-satunya jalan penyelamatan sejati?